Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham yang batil yang dikembangkan oleh kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk, itu telah mampu mempengaruhi kekuasaan waktu itu dinasti Bani Abbas sejak zamannya Al-Ma'mun sampai dengan Al-Mu'tasim Al-Wathiq Billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah kembali pertemukan kita malam ini, baik secara langsung di masjid maupun melalui media radio, di mana dua kali pertemuan yang lalu saya berhalangan. Para jamaah yang mulia dan para pendengar yang berbahagia, yang lalu kita mengangkat satu contoh bagaimana seorang ulama besar dalam menghadapi fitnah zaman. Nah, kita sudah bahas panjang lebar tentang fitnah zaman, yaitu keadaan yang buruk di suatu zaman yang tentunya akan menguji keimanan orang-orang yang beriman. Apakah dia dalam keadaan buruk itu akan ikut menyesuaikan dengan keadaan zaman atau tetap mempertahankan kebenaran, sekalipun apa yang harus dia terima dari buruknya zaman tersebut sangat-sangat berat. Maka yang sudah kita angkat contoh adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, di mana di zaman beliau hidup, paham yang batil yang dikembangkan oleh kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk, itu telah mampu mempengaruhi kekuasaan waktu itu dinasti Bani Abbas sejak zamannya Al-Ma'mun sampai dengan Al-Mu'tasim Al-Wathiq Billah. Maka para ulama di zaman tersebut diharuskan ikut paham Mu'tazilah dengan mengatakan Quran adalah makhluk, sementara Quran adalah kalam Allah, zat Allah. Bagaimana dia makhluk? Maka banyak para ulama di masa itu ketika tetap mengatakan Quran kalam Allah, bukan makhluk, Quran qadim bukan jadid, maka banyak yang kemudian dieksekusi, dihukum pancung.
Nah, termasuklah yang sudah kita sebutkan Imam Ahmad bin Hanbal. Dibawa di hadapan khalifah, lalu kemudian diuji, ditanyakan apakah Quran makhluk atau bukan makhluk. Imam Ahmad tetap bertahan bahawa Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Imam Ahmad dicambuk berkali-kali, dipenjara, bahkan diancam akan dibunuh. Tapi tetap tidak merubah pendirian kebenarannya, sekalipun jelas-jelas ancamannya adalah nyawa. Dan ini sudah kita baca kayak mana ketika ada orang-orang yang menasihati beliau untuk menggunakan konsep taqiyah. Artinya katakan saja secara lisan bahawa betul Quran itu makhluk, tapi secara keyakinan itu bukan, untuk bisa selamat daripada ancaman pembunuhan. Tapi Imam Ahmad tetap tidak mau menggunakan konsep taqiyah walaupun itu dibenarkan secara agama ketika mengancam nyawa. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya kalau kita lihat sebelum kita baca ini contoh lain yang betul-betul dipenggal kepalanya ketika menghadapi kekuasaan yang batil, tapi tetap bertahan dengan kebenaran, tidak mau robah, ikut kepada kebatilan. Ini akan kita bahas nanti adalah seorang tabi'in besar, imamnya para tabi'in, imamnya mufassir di kalangan tabi'in, yaitu Sa'id ibni Jubair. Tapi sebelum itu kita angkat juga bahawa Al-Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, itu bukan diuji dalam bentuk seperti Imam Ahmad tadi tentang masalah apakah Quran makhluk atau bukan. Diberi sesuatu secara duniawi menyenangkan. Apa? Oleh Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah dinasti Bani Abbas, meminta Imam Abu Hanifah menjadi qadil qudat. Qadil qudat artinya kepala seluruh qadi yang ada di wilayah Islam. Kalau bahasa sekarang mungkin Ketua Mahkamah Agung. Imam Abu Hanifah menolak, tidak mau diminta menjadi Ketua Mahkamah Agung di zaman itu. Lalu kemudian beliau dipenjara, dicambuk setiap hari 10 kali, tetap tidak mau. Sampai 10 hari dicambuk, sampai hitungan cambuk 100 kali, tetap Imam Ahmad tidak mau menjadi qadil qudat. Kalau kita baca, sudah saya cari informasinya, apa sebab Imam Abu Hanifah tidak mau menjadi qadil qudat? Takut tidak akan bisa menegakkan hukum Allah sesuai dengan kehendak Allah, terutama ketika berbenturan dengan kekuasaan. Imam Abu Hanifah takut tidak bisa menegakkan hukum secara benar, terutama ketika berbenturan dengan kekuasaan.
Sebab itu Imam Abu Hanifah lebih memilih dipenjara, dicambuk sampai 100 kali, tetap tidak mau. Akhirnya karena khalifah melihat Imam Abu Hanifah kokoh dengan pendiriannya, dilepas. Ini kan jauh sekali jamaah yang dimuliakan Allah dengan orang-orang sekarang. Bukan malah menolak, merebut jabatan dengan apapun cara. Harus menyogok-sogok, harus membunuh orang lain, bunuh orang lain untuk dapat suatu jabatan. Apa beda Abu Hanifah dengan orang-orang yang merebut tadi kekuasaan? Beda cara pandang. Imam Abu Hanifah memandang jabatan itu jauh ke depan. Cara pikirnya visioner. Apa? Bagaimana nanti ditanya oleh Allah, tidak menegakkan aturan secara benar menurut maunya Allah, bagaimana nanti di hadapan Allah? Ini yang membuat Abu Hanifah menolak, karena cara pikirnya jauh ke depan. Bukan hanya sesaat di dunia ini, ada gaji, ada fasilitas, dihormati di mana-mana, tapi di akhirat nanti menjadi kehinaan, di akhirat nanti menjadi penyesalan. Nah, ini tentu tidak menjadi pertimbangan orang-orang yang rebut-rebut tadi. Jamaah rahimakumullah, maka Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 7 itu menggambarkan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu tahu yang nampak daripada kehidupan dunia, wahum anil akhirati ghafilun, tapi kemudian mereka tidak mempertimbangkan kehidupan akhirat, atau mereka lupa, lengah, lalai akan kehidupan akhirat. Yang nampak ni kalau menjadi bupati, mobil dinas, menjadi bupati, proyek-proyek, perjalanan dinas, makanan dinas, baju dinas, rumah dinas. Tetapi tidak kemudian mempertimbangkan nanti di akhirat bagaimana mempertanggungjawabkan amanah jabatan itu. Ghafilun tentang perkara ini, lalai, enggak ingat. Yang ingat yang nampak konkret di dunia ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini yang paling banyak di kalangan orang-orang yang beriman sendiri. Yang nampak, yang ditengok dengan mata. Tapi apa yang akan terjadi di akhirat nantinya, ini tidak kemudian menjadi hal yang dia ingat, yang dia renungkan. Jamaah yang mulia, sekarang kita akan lihat satu kisah bagaimana seorang ulama, ini tabi'in besar, lebih memilih dihukum mati daripada menyesuaikan dengan keadaan zaman. Namanya adalah Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Ini saya baca dari kitab Hayatus Sahabah wa Tabi'in, kehidupan para sahabat dan tabi'in. Saya baca sedikit karena di kitab ini banyak sekali dikutipnya. Kita ambil saja satu dua.
tentang siapa Sa'id ibn Jubair ini. Pertama adalah ismuhu, namanya Sa'id ibn Jubair ibn Hisham al-Asadi, wa yuqal Abu Abdillah al-Imam al-Hafidh al-Muqri al-Mufassir al-Syahid Ahadul A'lam. Namanya adalah Sa'id ibn Jubair ibn Hisham al-Asadi. Juga beliau dipanggil dengan panggilan lain Abu Abdillah al-Imam al-Hafidh. Ini artinya adalah orang yang hafal banyak hadis, orang yang hafal Al-Quran. Al-Muqri, orang yang paham qiraat Al-Quran dengan berbagai qiraat. Al-Mufassir, orang yang ahli menafsirkan Al-Quran. Al-Syahid, orang yang mati syahid. Ahadul A'lam, salah satu dari ulama besar, bintangnya para ulama di zamannya. Jamaah rahimakumullah, mauliduhu, kapan beliau ini lahir? Lam yusarrih ahadun minal mutarjimina bimi'adi maulidihi, wa sarrahu bi anna maqtalahu fi Sya'ban sanata 95. Tidak ada satupun ulama sejarah yang menegaskan kapan lahirnya Sa'id ibn Jubair ini. Tetapi mereka para ahli sejarah menegaskan wafatnya, dibunuhnya Sa'id ibn Jubair ini oleh salah seorang penguasa paling zalim selama sejarah Islam, yaitu Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Itu adalah pada bulan Sya'ban tahun 95 Hijriyah. Wa qad qala li ibnihi, Sa'id ibn Jubair itu pernah bilang ke anaknya. Apa dibilang ke anaknya? Ma baqa'u abika ba'da 57. Bapakmu ini tidak akan hidup lebih daripada 57 tahun. Kalau kita baca mendalam bagaimana salah seorang ulama itu sudah diberi firasat oleh Allah masa hidupnya berapa lama, jauh-jauh hari sudah tahu. Dia bilang ke anaknya, masa hidup bapakmu itu tidak lebih 57 tahun. Wa ala dhalika yakunu miladuhu, maka atas dasar diketahui kapan beliau itu dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf, dengan umurnya yang dia bilang ke anaknya tadi 57 tahun, maka diperkirakan beliau itu lahirnya adalah sanah 38 minal hijrah, yaitu tahun 38 Hijriyah. Tahun 38 Hijriyah. Wa qad sarraha al-Dhahabi bi anna miladahu fi khilafati Abil Hasan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Dhahabi yang menulis kitab tentang biografi para ulama Sir A'lamin Nubala itu mengatakan bahawa Sa'id ibn Jubair ini lahir di zaman Hasan anaknya Ali bin Abi Talib menjadi khalifah. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita lihat bagaimana kealiman Sa'id ibn Jubair ini. Kana Sa'id ibn Jubair rahimahullah min a'immatit tabi'in
min a'immatil huda wa a'lamit tuqa wa masabihid duja min hilyatil awliya wa a'lamin nubala min al-adwa'il lami'ati wan nujumis sati'ah. Sa'id ibn Jubair ini adalah imamnya para tabi'in, min a'immatit tabi'in, di antara imam para tabi'in di zamannya Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair juga adalah merupakan imamnya para orang-orang yang bertakwa, lampu penerang di kegelapan zaman di zamannya. Ini adalah salah seorang daripada waliullah, orang yang bersinar di zamannya dari segi keilmuan, ketakwaan, kezuhudan, kewaraan. Jamaah rahimakumullah, kita baca sedikit tentang Thana'ul ulama ala Sa'id ibn Jubair. Bagaimana pujian para ulama terhadap Sa'id ibn Jubair ini. Jamaah rahimakumullah, Imam Az-Zahabi dalam kitab Sir A'lamin Nubala menyebutkan Sa'id ibn Jubair ibn Hisham Al-Imam Al-Hafidh. Al-Imam Al-Hafidh artinya orang yang hafal Quran, hafal hadis. Al-Muqri, ahli qiraat Quran. Al-Mufassir, ahli tafsir. Al-Syahid, orang yang mati syahid. Al-Imam Az-Zahabi melanjutkan dalam kitabnya lagi bahawa dari Ja'far ibn al-Mughirah qala, Al-Ja'far ibn Mughirah mengatakan, kana Ibnu Abbas iza atahu ahlu al-Kufah yastaftunahu yaqul. Lihat, ketika orang Kufah, salah satu kota di Iraq, tempatnya Sa'id ibn Jubair, datang kepada Al-Imam Ibnu Abbas, sepupu Nabi, ulama yang paling alim tafsir, rujukan utama di kalangan sahabat di tafsir. Ketika orang-orang Kufah datang ke Ibnu Abbas, lalu kemudian mereka meminta fatwa atau bertanya tentang hukum atau tentang agama kepada Ibnu Abbas, yaqul, Ibnu Abbas berkata, alaysa fikum ibnu ummud duhama, yakni Sa'id ibn Jubair. Ibnu Abbas mengatakan kepada setiap orang Kufah datang kepadanya bertanya tentang agama, kan ada Sa'id ibn Jubair di Kufah. Itu maknanya apa? Enggak perlu tanya ke saya, cukup kamu jumpai Sa'id ibn Jubair, tanya dia tentang agama, tak perlu jumpa saya. Begitu pengakuan Ibnu Abbas terhadap keilmuan Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ada juga Imam Az-Zahabi dalam kitab Sir A'lamin Nubala menyebutkan, sa'ala rajulun Ibn Umar an faridatin. Ini lagi-lagi sahabat Nabi, rujukan utama di fikih. Kalau tafsir Ibnu Abbas, ini fikih. Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ada seseorang datang kepada Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab. Itu bertanya tentang suatu hukum an faridah. Faqala i'ti Sa'id ibn Jubair fa innahu a'lam bil hisab minni wa huwa yufrid fiha ma ufridu. Kamu jumpai Sa'id ibn Jubair. Abdullah ibn Umar sahabat, Sa'id dia tabi'in. Tapi ada orang tanya tentang satu hukum, ya,
terkait dengan mungkin ini kalau kita lihat warisan mungkin. Maka kata Abdullah ibnu Umar kepada orang tersebut, kamu jumpai Sa'id ibnu Jubair, dia lebih faham tentang hitung-menghitung daripada saya. Jumpai dia. Ini jamaah rahimakumullah, kealimannya Sa'id ibnu Jubair. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Az-Zahabi menukilkan lagi dari Amr ibni Maimun, dari bapaknya berkata, laqad mata Sa'id ibni Jubair wa ma ala dhahril ardi ahadun illa wa huwa muhtajun ila ilmi. Ketika meninggal Sa'id ibni Jubair, bapaknya Amr ibni Maimun, ya, Amr ibni Maimun, bapaknya Maimun lagi, mengatakan bahawa telah meninggal Sa'id ibni Jubair. Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini melainkan dia pasti butuh kepada ilmu Sa'id ibni Jubair. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lihat bagaimana Sa'id ibni Jubair ini dalam hal ibadah. Ini kalau kita angkat banyak, tapi kita ambil satu dua saja. Ijtihadu Sa'id ibni Jubair fil ibadah. Hal-hal inilah yang mungkin juga, ya udah tahu, memang itu yang menyebabkan kenapa mereka itu tahan walaupun terancam nyawa untuk bertahan dengan kebenaran. Karena memang orang-orang yang alim, sangat paham akan kehidupan dunia ini sebentar, akhirat selama-lamanya. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang menjadikan akhirat adalah tujuan hidup sesungguhnya, bukan dunia. Maka dunia ini dipandang ringan oleh mereka. Bagaimana komentar tentang ibadahnya Sa'id ibni Jubair ini? Kana Sa'id ibni Jubair kasiral ibadati lillah, fakana yahujju marratan wa ya'tamiru marratan fi kulli sana. Sa'id ibni Jubair adalah orang yang banyak ibadah kepada Allah. Setiap tahun mesti sekali pergi haji dari Kufah. Dulu kan bukan pakai pesawat, ya, pergi dengan onta. Berapa lama? Dan juga setahun sekali umrah. Wa yuqimu al-laila wa yukthiru min as-siyam, selalu salat malam, tahajud, banyak puasa sunat. Wa rubama khatama qira'at al-Qur'ani kulla lailatan, dan beliau itu mengkhatamkan Quran pada umumnya 2 malam sekali khatam. 2 malam udah khatam sekali Quran, 2 malam berikutnya khatam lagi Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita lihat persoalannya. Sa'id ibni Jubair ini menghadapi penguasa paling kejam dalam sejarah Islam, Al-Hajjaj ibni Yusuf. Al-Hajjaj ini bukan khalifah tapi gubernur, di mana dinasti Bani Umayyah, gubernur di Kufah. Al-Hajjaj ibni Yusuf, kalau aslinya kita baca dari Taif, Al-Hajjaj ibni Yusuf Al-Thaqafi. Bahkan ada ulama yang mengomentarinya ini iblisnya manusia, sehingga tidak takut membunuh orang, tidak takut, ya, melakukan dosa. Maka kalau kita lihat, jangankan membunuh, kita mungkin marah saja terhadap Sa'id ibni Jubair ini enggak berani. Orang hafal Quran, ahli tafsir, ahli ibadah. Saya pangkas dari cerita panjang.
Al-Hajjaj ibn Yusuf mengirim utusannya untuk supaya dipanggil Sa'id ibn Jubair untuk menghadapnya. Maka ketika sampai di hadapan Al-Hajjaj ibn Yusuf, gubernur tadi yang sangat kejam, maka kemudian apa kata Al-Hajjaj? Qala lahu masmuka. Al-Hajjaj bertanya kepada Sa'id ibn Jubair, namamu siapa? Qala Sa'id ibn Jubair, nama saya Sa'id ibn Jubair. Qala anta syaqi ibnu Kathir, kamu asyaqi, orang yang sengsara. Ya, saya tidak tahu ini dihubungkan dengan apa. Al-Hajjaj mengatakan anta syaqi ibni Katsir. Ini kalau kita lihat secara bahasa Arab, tapi apakah ini yang dimaksud, wallahu alam juga saya. Kamu orang yang sengsara, ya, anak orang yang sengsara. Qala bal kanat ummi a'lam bi ismi minka. Sa'id bin Jubair menjawab kepada Al-Hajjaj, ibu saya lebih paham nama saya daripada kamu. Mungkin bahasa lain kita yang halusnya, baik ka abuhna lo yang kengkang, ka kala ibuhna lima ro, ka abuh likah kengkang. Cuma bahasa lembutnya, ibu saya lebih paham nama saya daripada kamu. Ya, bahasa kasarnya, kala ibuhna lo lima, baik ka abuhna likah yang lain. Ini jawaban di depan penguasa yang kejam. Qala, betul ni saya, kalau saya lihat hubungannya, dibilang tadi anta syaqi, kamu orang yang sengsara, anak orang yang sengsara. Qala Al-Hajjaj mengatakan lagi, syaqaita anta wa syaqiyat ummuka, kamu orang sengsara, ibumu juga orang sengsara. Qala Sa'id ibn Jubair menjawab, al-ghaibu ya'lamuhu ghairuka, yang tahu perkara gaib itu bukan kamu. Artinya yang tahu yang gaib itu Allah. Orang sengsara enggak sengsara itu yang tahu Allah, bukan kamu. Qala la ubaddilannaka bid-dunya naran taladha. Ini Al-Hajjaj kejam, dan Hajjaj ni dalam sejarah Islam pemimpin paling kejam. Apa kata Al-Hajjaj? La ubaddilannaka bid-dunya naran taladha, saya akan jadikan kamu itu, ya, api yang menyala. Qala Sa'id ibn Jubair menjawab lagi, law alimtu anna dhaka biyadika lattakhaztuka ilaha. Kayak mana beraninya para ulama, dan cara jawabnya memang luar biasa karena kealimannya. Kalau saya tahu kamu bisa merubah manusia jadi api, sungguh akan saya jadikan kamu Tuhan. Kata Sa'id ibn Jubair, law alimtu anna dhalika biyadika, kalau saya tahu kamu bisa menjadikan manusia api, latakhaztuka ilaha, saya jadikan kamu Tuhan. Artinya mana kuasa kamu menjadikan orang api? Qala fama qawluka fi Muhammad.
Ditanya oleh Al-Hajjaj, apa pendapatmu terhadap Nabi Muhammad? Qala Nabiyyur Rahmah Imamul Huda alaihi salatu wassalam, Nabi Rahmat, Nabi pemberi petunjuk, ke atasnya salawat dan salam. Qala fama qawluka fi Ali fil jannah au fin nar. Nah, Al-Hajjaj ini kan gubernur dinasti Bani Umayyah. Lawannya adalah Ali bin Abi Talib. Karena awal pecahnya umat Islam ini adalah ketika terbunuh Utsman bin Affan. Maka kemudian Muawiyah yang menjadi gubernurnya Utsman bin Affan di Damaskus, orang-orang sudah membaiat pemimpin pengganti adalah Ali bin Abi Talib, tapi Muawiyah tidak mau membaiat kepada Ali bin Abi Talib dan menuntut untuk dieksekusi pembunuhnya Utsman bin Affan. Lalu kemudian terpecahlah kekuasaan umat Islam dua. Satu kekuasaan Ali yang dipindah dari Madinah kemudian ke Irak, satu lagi adalah kekuasaannya Muawiyah di Damaskus. Maka setelah terbunuh Ali oleh Khawarij yang merancang untuk pada waktu yang sama membunuh Ali dan juga waktu yang sama membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi Allah menentukan Ali keluar solat subuh terbunuh, Muawiyah tidak keluar, tidak terbunuh. Dilanjutkan lagi kemudian perang antara kelompok Ali oleh anaknya Al-Hasan ibn Ali. Tapi kemudian Al-Hasan ibn Ali ini menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah agar supaya tidak tertambah lagi pertumpahan darah. Maka berdirilah dinasti Bani Umayyah sejak itu. Maka Al-Hajjaj ini tentunya adalah gubernur yang pro kepada dinasti Bani Umayyah. Musuhnya adalah tadi Ali bin Abi Talib. Ditanya Al-Hajjaj ini kepada Sa'id ibn Jubair, apa pendapat kamu, Ali itu di surga apa di neraka? Fama qawluka fi Ali fil jannah wa au fin nar. Menurut pendapat kamu, Ali itu di dalam surga apa dalam neraka? Lihat lagi kayak mana Sa'id bin Jubair menjawab. Qala law dakhaltuha ra'aitu ahlaha fa araftu man biha. Kalau saya sudah masuk surga, saya lihat siapa dalam surga, baru saya tahu siapa orang dalam surga. Ini kalau jawab dengan penguasa kayak gini kan kau. Menurut kamu Ali dalam surga apa dalam neraka? Kalau saya udah masuk surga, udah tengok siapa dalam surga, baru saya bisa bilang siapa dalam surga. Ini saya belum masuk, kamu dah tanya Ali di surga apa neraka? Kamu gitu maksudnya? Anampu daya. Jamaah rahimakumullah. Qala Al-Hajjaj bertanya lagi, fama qauluka fil khulafa? Apa pendapatmu tentang khalifah yang 4? Qala lastu alaihim biwakil. Bukanlah saya orang yang mengawasi mereka. Qala fa ayyuhum a'jabu ilaika? Ditanya lagi sama Al-Hajjaj, siapa di antara 4 khalifah itu yang paling kamu kagumi? Qala ardhahum li khaliqi. Yang paling saya kagumi orang yang paling diridhoi oleh Allah, oleh penciptaku. Dia enggak jawab dari 4 itu siapa yang paling menakjubkan menurut kamu dari khalifah 4 yang paling Allah ridha. Tuh, ya Allah anda yang ada. Tak ada yang alun. Kemudian ditanya lagi, qala fa ayyuhum ardha lil khaliq? Hajat tanya lagi, tekan dia.
menurut kamu yang paling diridai oleh Allah dari 4 khalifah itu siapa? Apa jawab Sa'id bin Zubair? Qala ilmu dhalika 'inda alladhi ya'lamu sirrahum wa najwahum. Pengetahuan tentang siapa yang paling diridai oleh Allah adalah hanya zat yang mengetahui hal rahasia mereka. Artinya yang Tuhan yang tu tahu, yang tanya dia mak Tuhan, bukan tanya mak Lut. Jamaah rahimakumullah, dikatakan lagi, qala abaita an tusaddiqni, kamu tidak percaya saya ya, kata Al-Hajjaj. Qala inni lam uhibba an akzibaka, saya tidak suka membohongi kamu. Qala ma bika lam tadhak, ditanya sama Al-Hajjaj kepada Sa'id bin Zubair, kamu kenapa enggak tertawa? Qala wa kaifa yadhaku makhluqun khuliqa min at-tin wa at-tin ta'kuluhu an-nar. Ya, karena waktu kita, insyaallah nanti kita sambung sampai kemudian Al-Hajjaj ini membunuh Sa'id ibn Jubair, dan kita lihat kayak mana Sa'id ibn Jubair gak berubah sedikit pun ketika diancam oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf ini, ya, bertahan dengan kebenaran. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب